Oke guys, di video kali ini saya akan sharing gimana caranya saya bisa beriklan dengan budget hanya 50.000 saja bisa dapat omset 10 juta. Oke guys, sesuai judul, di sini kita akan ngebahas tentang cara beriklan di Shopee untuk pemula 2023. Langsung aja, pertama-tama ya sebelum kita iklan, tentu saja kita harus riset produk dulu. Nah, dalam meriset produk sebelum kita beriklan, saya ada 3 indikator guys. Indikator pertama adalah minimal produk tersebut itu max bidnya ya, minimal itu 200. Atau bisa dibilang max bidnya itu minimal bid terendah ya dari Shopee, yaitu sekarang 200. Terus indikator kedua adalah konversi. Minimal produk tersebut itu konversinya 2% ya. Dan yang terakhir rating ya indikatornya. Minimal produk tersebut sebelum kita beriklan, ratingnya itu minimal 4,5 ya. Nah, langsung aja di sini kita akan cek satu persatu ya indikatornya. Kita mulai dari konversi dan juga rating. Untuk max bid, habis ini nanti ya akan saya jelaskan rumus dan cara menghitung max bid. Pertama kita langsung aja ke bisnis sayanya ya. Terus kita langsung pergi ke produk aja guys ya, lalu ke performa produk. Di sini jangan lupa untuk periodenya kita pilih 30 hari terakhir ya, supaya dapat data yang akurat. Nah, terus kita di sini cukup checklist yang pengunjung produk sama tingkat konversi saja. Selanjutnya di sini kita akan pilih produk mana yang konversinya minimal 2% ya. Dan untuk memilih konversi 2% yang akurat guys, minimal pengunjung kalian itu 100 ya dalam 30 hari terakhir itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian nemu nih produk yang kayak gini. Nah ini ya, ini kan pengunjungnya itu 68 ya guys, pengunjungnya itu ya. Nah kalian bisa lihat nih pengunjung ya. Pengunjungnya ini 68, tapi konversinya itu kan 5% alias di atas 2%. Nah, di sini ini produk ini belum bisa ya untuk diiklankan. Kenapa? Karena nanti kalau pengunjung produk ini nambah, katakanlah jadi 500, bahkan sampai 1000 gitu ya, bisa jadi konversi produk ini itu turun ya guys ya, bisa jadi cuma 1%. Karena ini trafficnya aja yang masih dikit gitu kan. Kalau trafficnya nanti nambah, bisa jadi kan produk ini tuh konversinya turun gitu kan. Makanya di sini kita pilih aja langsung produk yang konversinya itu di atas 100 dan konversinya itu minimal 2% gitu ya. Nah, contohnya aku mau ngiklanin produk ini ya. Trafficnya ini 1000 guys ya, 1800. Jadi ini udah lumayan banyak trafficnya. Dan konversinya ini 2% ya, 2,3. Jadi ini udah masuk gitu ya, konversi udah masuk nih. Kita langsung isi ya, minimal konversi kan tadi 2%. Jadi udah oke nih ya, kita checklist ya. Atau kita ketik aja oke. Nah sekarang kita cek untuk ratingnya dulu ya, sebelum ke max bid. Kita cek ya sekarang rating produk ini. Kita tinggal klik aja. Nah untuk produk ini itu ratingnya 4,6 ya. Jadi udah oke nih untuk ratingnya. Nah kenapa saya minimal itu ratingnya 4,5 ya. Dan ini masih 4,6 jadi masuk. Karena kalau misalnya di sini ya rating 4,6 guys ya. Ini kan mendekati 4,5 gitu kan. Nah kalau kita cek ke bawah, orang yang ngasih bintang 1 itu cuma 2 ya guys ya. Terus rata-rata kebanyakan itu ngasih bintang 5 dan juga bintang 4. Yang bintang 3 itu cuma 8. Jadi mayoritas masih banyakan yang bintang 5 dan juga bintang 4 gitu ya. Jadi masih oke produk ini untuk diiklankan karena ratingnya masih 4,6 ya. Di sini minimal 4,5 gitu ya. Jadi kita checklist oke. Nah, sekarang kita akan hitung max bid dari produk ini tadi ya. Langsung aja. Untuk rumus max bid sendiri guys ya, itu kalian bisa lihat di sini, yaitu profit produk tadi dikali konversi produknya tadi dikali penjualan per pesanan. Oke, ini mungkin kalian masih bingung gitu ya. Oke, kita pelan-pelan ya jelasinnya ya guys. Nah tadi ya produk A gitu kan. Profitnya, katakanlah produk ini tadi ya, profitnya itu 25.000 gitu ya. Jadi di sini kita akan isi 25.000. Terus konversinya tadi kan 2% ya, kita bulatin ya. Nah, terus average per pesanan atau penjualan per pesanan. Nah, cara ngeceknya gimana mas? Kalian bisa langsung aja ke menu pesanan saya guys ya. Dan kalian lihat produk ini sekali pesan itu orang belinya berapa produk gitu ya. Kayak misalnya dalam sekali satu pesanan ya, dalam satu customer itu rata-rata yang beli produk ini tuh 2 atau bukan 3. Nah, itu nanti kalian cek. Kalau kebanyakan yang beli 2 berarti average per pesanan produk ini ya, itu berarti di sini diisi 2 gitu ya. Tapi tadi saya cek untuk produk ini, produk saya ini, itu satu orang customer ya belinya cuma satu produk doang, yang ini doang gitu ya. Jadi di sini average pesanannya produk saya ini 1 gitu ya guys ya. Paham ya kalian ya guys ya? Kalian cek aja di pesanannya. Satu customer pesan produk tadi itu berapa sih? 2 kah atau cuma 1 ya? Itu adalah average per pesanan kalian untuk ngeceknya. Nah selanjutnya kita tinggal hitung sekarang max bid kita berapa. Berarti kan di sini profit dikali konversi dikali penjualan per pesanan. Berarti di sini kita tinggal kalkulatorin aja gitu ya. Profitnya 25.000 dikali konversi ya guys. Konversinya 2%. Terus dikali lagi penjualan per pesanan ya, yaitu di sini penjualan per pesanan adalah 1 sama dengan 500. Berarti di sini max bid kita itu adalah 500.
Nah, karena di sini ketentuan indikatornya itu max bid minimal 200, tadi masih oke ya, karena max bid kita itu di atasnya gitu kan. Tapi kalau nanti kalian pas hitung ya produk kalian, max bidnya itu nggak sampai 200, berarti kalian ganti produk ya guys. Jangan diiklanin produk tersebut. Karena penting banget max bid kita itu minimal 200. Nanti saya akan jelaskan kenapanya ya. Jadi katakanlah ya, max bid kalian itu nggak sampai 200. Katakanlah di sini profit kalian misalnya itu nggak sampai 25.000. Tapi katakanlah cuma 8.000 gitu ya misalnya. Terus konversi 2%, average persenan 1. Nah kalau kita hitung ini ya, 8.000 ya, dikali 2% dikali 1 sama dengan 160. Jadi max bid kalian masih di bawah 200. Nah ini nggak bagus untuk diiklanin. Nah, kenapa sih kita harus minimal max bidnya itu 200? Ini ya penjelasannya ya guys ya. Misalnya ya, tadi produk ini tadi ya guys ya, profit kita kan 25.000 tadi ya. 25.000 produk saya tadi. Makanya max bidnya 500. Nah, jadi profit saya itu 25.000. Terus konversi saya itu tadi kan 2% ya. Berarti setiap 100 orang yang klik itu saya dapat 2 penjualan ya guys ya. Setiap 100 orang yang klik saya dapat 2 penjualan ya. Kalian pasti udah tahu lah rumus dari konversi. Nah berarti kalau profit saya 25.000 dan dapat 2 penjualan dalam 100 klik, saya dapat untung itu kurang lebih 50.000 ya. Nah, begitupun juga dengan pengeluaran saya. Saya selama dapat 100 klik dan bid saya yang saya pasang katakanlah itu di max bid ya, yaitu 500. Berarti 100 dikali 500 juga 50.000 guys. Berarti pendapatan saya 50.000, pengeluaran saya dalam beriklan juga 50.000. Sama dengan Pak Po ya, alias nggak rugi, nggak untung. Dan malah bisa dibilang boncos ya. Kenapa? Karena belum dipotong biaya admin bahkan biaya operasional gitu kan. Makanya di sini kita penting banget untuk mengetahui max bid kita dan jangan sampai max bid kita itu di bawah 200 supaya untuk menghindari boncos. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi produk saya ini udah memenuhi indikator-indikatornya. Max bidnya udah di atas 200, konversinya juga udah di atas 2%, ratingnya juga udah di atas 4,5. Langkah selanjutnya kita sekarang tinggal iklanin ada produk tersebut ya. Nah, cara ngiklaninnya seperti ini guys. Nah, ini saya udah ke iklan pencarian ya. Tipe promosi kita pilih produk ya guys. Terus modalnya ini modal harian nih yang penting ya guys ya. Apalagi modal kalian itu terbatas. Dan ini juga lah kunci saya hanya modal 50.000 dapat penjualan sampai 10 juta. Karena saya batasin modal hariannya. Di sini modal ya, kalian klik ini tentukan modal. Nah, gimana sih caranya Bang supaya kita bisa menentukan modal harian yang pas gitu ya. Caranya gampang banget. Di sini saya ada rumusnya guys. Nah ini ya, rumus dalam menentukan modal harian. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya adalah bid dikali target jumlah klik kalian. Nah, karena tadi itu kan indikatornya minimal konversi kita 2% ya. Nah, kalau konversi kalian 2%, setiap 100 klik itu kalian dapat 2 penjualan. Jadi kalau dapat 50 klik itu kalian dapat 1 penjualan ya, dapat 1 penjualan. Berarti di sini target jumlah klik kalian kalau konversi kalian itu 2%, minimal kan kalian dapat 50 klik ya, baru bisa dapat penjualan gitu kan. Paham ya teman-teman ya? Paham lah. Kalau nggak paham nanti diputar ulang aja videonya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi, bidnya tadi dikali target jumlah klik ya. Target jumlah kliknya adalah 50. Berarti kayak gini cara ngitungnya. Bidnya kita itu di sini kita pasang bidnya kalau awal-awal iklan itu terendah dulu ya guys, yaitu 200 dulu ya. Jangan sampai langsung kalian pasang ke max bid kalian. Karena nanti kalau iklan kalian nggak perform, kalian nggak bisa apa-apain ya. Nggak bisa naikin bid gitu kan. Tapi kalau kalian pasang bidnya itu mulai dari 200 per klik, itu kalian masih bisa naikin bid kalian kalau pas di 200 per klik iklan kalian nggak perform. Oke? Nah, di sini tadi ya, kita mulai pasang katakanlah 200 per klik ya. Bid kita mulai dari awal 200 per klik. Terus target klik kita kan 50 ya, guys. Berarti di sini kita tinggal kalikan aja 200 dikali 50. Berapa tuh hasilnya? 200 adalah bid kita, 50 adalah target klik kita. Maka modal harian kita ketemunya 10.000 ya, guys. Jadi di sini kita modal hariannya diisi 10.000 ya, supaya bisa dapat 50 klik dan supaya bisa dapat 1 penjualan. Itu hitungan kasarnya ya, guys ya. Nanti di lapangannya belum tentu biasanya ya. Ini adalah perhitungan aja supaya nggak boncos gitu ya. Ini kan kita beriklan itu nggak ngawur ya, nggak asal-asalan. Tapi di sini kita memang betul-betul perhitungkan. Jadi kayak gitu ya, nih kita modal harian kasih 10.000, periodenya tentu saja tanpa batas waktu ya. Nah sekarang kita tinggal pilih produknya aja tadi, yang udah kita analisa. Konversinya udah di atas 2%, bidnya udah di atas 200, dan ratingnya udah di atas 4,5. Nah misalnya produk ini, kita tinggal klik konfirmasi. Nah setelah itu sekarang masuk ke tahap berikutnya ya guys. Tadi tahap pertama kan kita udah ngeriset produk, terus tahap kedua kita udah menentukan modal harian. Nah sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu adalah ngeriset kata kunci. Nah dalam ngeriset kata kunci atau menambahkan kata kunci iklan, itu kalian
kalian pilih aja kata kunci yang relevan. Jadi simple banget ya. Untuk meriset kata kunci nggak perlu ribet-ribet ya guys ya, teori-teori yang ribet. Kalian perlu pilih aja kata kunci yang relevan dengan produk kalian. Dan selain relevan ya, atau yang masih berhubungan, volume pencarian minimal itu 1000 ya. Khususnya untuk kategori fashion. Kenapa? Jadi gini, kenapa sih volume pencariannya minimal 1000? Ini saya kasih hitung-hitungan lagi gitu ya. Ingat guys tadi ya, target klik kita dalam sehari adalah 50 ya. Ingat ya, target klik kita sehari itu 50 supaya bisa dapat satu penjualan. Nah, kalau misalnya ada kata kunci ya yang di bawah 1000 ya. Misalnya katakanlah 900 lah kata kunci tersebut ya. Nah, berarti dalam sehari ya, itu kan 900 itu per bulan ya. Ini Shopee itu kayak contohnya nih 43.000 ini itu dihitung volume pencariannya per bulan ya. Jadi ada 43.850 orang yang menggunakan kata kunci ini per bulannya itu. Nah, kalau kita bagi ya ke 30 atau kita pengen tahu perharinya itu ada berapa orang yang menggunakan kata kunci tersebut, katakanlah tadi ya yang volume pencariannya cuma 900. Berarti 900 dibagi 30 ya, yaitu jumlah harinya. Berarti rata-rata per hari itu ada cuma orang 30 ya, 30 orang yang menggunakan kata kunci ini. Dan yang kita tahu produk fashion ya, khususnya ini kan kita jualan sepatu misalnya ya, itu kan udah banyak banget ya guys ya kompetitor. Bukan cuma kategori fashion, tapi semua kategori penjual di Shopee sekarang udah makin banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya cuma 30 orang sehari ya, ada cuma 30 traffic, sedangkan penjualnya katakanlah ada 5.000 gitu ya dalam halaman Shopee-nya kan. Nah, kita kecil banget untuk kebagian kue yang cuma 30 ini tadi. Makanya di sini saya batasin volume pencarian itu minimal 1000. Karena kalau volume pencariannya 1000, sehari kurang lebih ada 35 ya, sampai 33 orang yang menggunakan kata kunci tersebut. Nah, harapannya dari ke-35 orang itu tadi, itu ada orang yang ngeklik produk kita gitu kan, dari satu kata kunci. Makanya di sini volume pencariannya saya batasin minimal 1000 ya guys. Dan tentu saja ingat aturan pertama tadi yang relevan ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih aja kata kuncinya. Misalnya ini ya, sepatu pria ya, karena masih relevan. Dan volume pencariannya banyak. Terus sepatu pantofel ya, karena ini kan sepatu kerja pantofel kan. Sepatu kantor pria ini masih relevan juga. Terus kalau cuma pantofel doang gini, ini nggak saya pilih biasanya ya, karena terlalu bias guys. Bisa jadi nanti pantofel wanita gitu kan munculnya. Makanya saya skip. Terus sepatu kantor, nah ini masih oke. Pantofel pria masih oke gitu ya. Oh ya, satu lagi ya saya lupa. Minimal untuk kata kunci biasanya saya itu batasin di 10 ya. 10 kata kunci saja. Kenapa dibatasin maksimal 10 kata kunci? Ingat ya tadi target kita itu. Minimal kan kita dapat 50 klik gitu ya guys. Terus modal harian kita tadi cuma dikit kan. Cuma 10.000 ya. Dan bid kita cuma 200. Nah, kalau nanti kita bagi dari banyak kata kunci, nanti ada kata kunci yang bahkan nggak sampai dapat 10 klik ya per hari itu gitu kan. Dan takutnya nanti malah nggak dapat penjualan guys ya. Makanya di sini saya biasanya batasin 10 kata kunci maksimal supaya lebih tertarget. Oke sih, di sini sudah saya tambahkan kurang lebih 8 kata kunci ya. Jadi nggak harus sampai 10 ya, itu batasan aja maksimalnya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal klik konfirmasi aja. Terus di sini, oh ya, pilih otomatisnya bisa kalian nonaktifkan, bisa juga kalian aktifkan ya. Cuma kalau saya untuk awal-awal itu biasanya saya matikan pilihan otomatis. Karena saya fokus untuk dapetin penjualan dari kata kunci yang emang bisa saya kontrol ya. Kalau otomatis kan nggak bisa gitu ya, kita nggak tahu kata kunci mana yang ngasilin penjualan. Nah, setelah itu kita lanjut. Pertama kita rubah dulu ya, spesifik dan juga luas. Nah, gimana sih Bang caranya untuk nentuin ya ini pakai spesifik atau pakai luas kata kunci tersebut? Nah, kalau saya untuk kata kunci yang di atas 3 kata ya, yaitu sekitar 4 bahkan sampai seterusnya itu pakai spesifik. Tapi kalau kata kunci yang di bawah 3 atau masih 3 itu saya pakai yang luas. Nah, ini saya contohkan. Misalnya sepatu kantor pria kulit asli gitu ya. Nah, ini kan terdiri dari 5 kata ya guys, yaitu 1 ya sepatu, kantor 2, pria 3, kulit 4, asli 5 gitu kan. Nah, untuk kata kunci ini karena lebih dari 3 kata, saya rubah ke spesifik biasanya. Kenapa? Karena kalau nanti saya pakai luas itu takutnya malah terlalu bias atau terlalu dapat banyak klik tapi nggak ada penjualan karena kurang tertarget. Karena bisa jadi nanti munculnya di kulit asli atau apa gitu kan ya, karena terlalu banyak kata ya guys. Kalian tentu tahu lah algoritma tipe pencocokan luas kan. Makanya di sini saya pakai yang spesifik biasanya untuk kata kunci yang lebih dari 3 kata. Tapi kalau yang masih 3 kata gini saya pakai luas. Kayak gini lagi ya, cuma 2 kata itu saya pakai luas. Cuma kata kunci yang lebih dari 3 kata aja saya pakainya spesifik ya guys. Nah, itu cara saya ya. Kayak gitu. Terus sekarang bitnya kita akan rubah ya. Nah, bitnya di sini kita langsung aja ubah massal ya. Yaitu kita mulai dari 200 per klik dulu ya semua kata kunci guys. Nah, langkah selanjutnya di sini untuk mode dinamis ya.
mode dinamis enaknya diaktifin atau enggak, Mas? Kalau saya sendiri biasanya saya nonaktifkan ya, apalagi kalau di hari-hari biasa seperti ini. Biasanya mode dinamis itu bakal saya aktifkan kalau pas di event. Kayak misalnya bulan depan ya, itu pas 88 gitu ya. Itu mungkin saya aktifin mode dinamis. Tapi kalau pas awal-awal iklan gini, apalagi hari biasa, itu saya nonaktifkan dinamis. Jadi bit saya biar fokus saja ke 200 ya, nggak sampai up terus gitu bitnya. Karena kalau dinamis diaktifkan kan bit saya bisa sampai 300 ya guys ya. Karena itu otomatis dari Shopee, bisa dinaikkan bitnya. Makanya di sini saya nonaktifkan dinamisnya. Langkah selanjutnya kalau udah, kita tinggal klik aktifkan iklan ya. Nah, setelah diaktifkan iklan kan nanti disuruh top up saldo ya. Nah, pasti ada pertanyaan juga, berapa sih saldo yang bagus ya untuk di top up, khususnya iklan-iklan pemula ya yang baru beriklan. Nah, ini saya ada rumusnya guys ya untuk top up saldo itu biar nggak sembarangan. Nah, ini rumus top up saldo ya. Rumusnya kayak gimana, Mas? Yaitu modal harian kalian dikali 30 hari terakhir ya. Kenapa 30 hari? Karena untuk dapetin data iklan yang akurat, kita evaluasinya itu minimal 30 hari guys ya. Makanya di sini modal harian kita per produk itu minimal dikali 30 gitu ya. Nah, contohnya ya modal harian tadi saya untuk produk yang ini tadi ya, itu kan 10.000 ya guys. Berarti di sini 10.000 dikali 30 sama dengan adalah 300.000 ya guys. Jadi saldo yang bisa saya top up itu 300.000. Nah, ini untuk satu produk ya. Tapi kalau misalnya saya iklanin lagi produk kedua gitu ya. Nah, sama tadi nanti kita hitung lagi modal harian kita berapa. Misalnya produk kedua itu modal hariannya adalah 15.000 gitu ya ketemunya. Nah, kita tinggal kali 30 berarti 15.000 dikali 30 berapa? 450.000 ya guys. Nah, nanti top up saldo kita berarti 300.000 ditambah 450.000 ya. Produk 1 sama produk 2. Ketemunya adalah 750.000. Jadi kalau misalnya kita ngiklanin dua produk ya dengan modal harian per hari itu 10.000 dan 15.000, maka minimal kita top up saldo itu 750.000 guys, supaya iklan kita bisa terus berjalan selama 1 bulan itu. Jadi kayak gitu ya untuk cara beriklan untuk pemula sudah saya jelaskan lengkap, mulai dari riset produk, max bid, konversi, rating, terus juga sudah saya jelaskan rumus modal harian, sampai riset kata kunci, bahkan sampai rumus top up saldo supaya iklan kita terus berjalan selama 30 hari. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini ya. Untuk kalian yang mau nonton video cara dapetin traffic organik ya, jadi nggak cuma bergantung dari iklan, kalian bisa tonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton and see you. Bye.